Istri yang tadi anggap. Bab 11. Istrimu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan benihmu yang telah kau tanam dalam rahimnya. Benihmu, buah hati kalian berdua. Dia melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawanya karena istrimu itu sangat mencintai Kinara. Dia sangat menyayangimu, Setiawan. Seorang ibu tidak akan pernah takut meninggal saat melahirkan buah hatinya. Tapi seorang ibu akan takut bila setelah dirinya meninggal sang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Seharusnya kau mengerti itu. Dia menitipkan Kinara padamu karena dia percaya bahwa kamu adalah sosok ayah yang baik untuknya. Sosok ayah yang mampu merawat dan mencintainya seperti kamu mencintai istrimu. Tapi apa? Pengorbanan istrimu itu sia-sia. Mungkin bila istrimu melihat bagaimana perlakuanmu pada Kinara, dia pasti akan berdoa pada Tuhan untuk mengambil Kinara darimu, agar dia bisa bersama Kinara di alam sana. Lalu bagaimana dengan Kinara? Pernahkah kamu memikirkan perasaannya? Kalau dia bisa memilih, mungkin dia juga tidak akan mau lahir ke dunia ini tanpa ada sosok ibu di sampingnya. Kamu sedih dan merasa kehilangan atas kepergian istri kamu? Itu tidak sebanding dengan kesedihan Kinara. Dia belum merasakan kasih sayang seorang ibu, karena ibunya lebih dulu meninggalkannya. Sedangkan kamu sudah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh ibunya Kinara. Jangan egois dan jangan bodoh. Asal kamu tahu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh orang tua, maka anak yang akan menjadi korban pertamanya. Karena keegoisanmu itu, Kinara yang menjadi korbannya. Dia kehilangan masa kecilnya. Jadi mulai sekarang, kalau kehadiran kamu hanya untuk membuat putriku menangis, maka jangan lagi datang ke sini sebelum kesabaranku habis dan itu berimbas pada pundi-pundi kekayaanmu. Ibu Anin meluapkan semua emosinya yang dari dulu dia tahan. Rasanya dia ingin sekali memukul Bram dengan tongkat baseball, agar pria parubaya itu sadar akan kesalahannya. Andai membunuh orang itu halal, maka kamu yang akan aku bunuh dulu. Tunggu, si Ibu Anin lalu menutup pintu gerbang rumahnya. Bram yang mendengar kalimat akhir Ibu Anin pun hanya bisa mengelus dada. Dasar janda tua kesepian. Pantas saja dia jadi janda puluhan tahun karena sikapnya yang barbar dan pedas. Kumam Bram lalu masuk ke dalam mobilnya. Pria parubaya itu mengusap wajahnya frustasi. Semua yang dikatakan oleh Ibu Anin benar. Dirinya terlalu egois. Pastinya mendiang Ibu Kinara akan merasa kecewa dan tidak tenang di alam sana. Apa yang harus aku lakukan, sayang? Aku telah berbuat salah pada anak kita. Aku gagal merawatnya. Aku gagal menjadi sosok ayah untuknya. Apa aku menyerah dan pergi dari kehidupannya saja? Dan membiarkan dia hidup bahagia bersama wanita itu? Ataukah aku harus berjuang untuk mendapatkan maafnya? Sayang, aku lelah. Aku merindukanmu. Andai bisa memilih, aku ingin aku duluan yang pergi ke sana. Bram menyentuh dadanya yang terasa sangat sesak. Pria parubaya itu menyesali setiap perbuatannya di masa lalu, menutup mata atas ketidakadilan yang didapatkan Kinara. Baiklah. Aku akan berjuang untuk mendapatkan maaf anak kita, agar kamu tenang di sana. Kumam Bram menghapus air matanya lalu menyalakan mobil, melaju meninggalkan pelataran rumah Ibu Anin. Ibu Anin masuk ke dalam kamar Kinara. Terlihat anak angkatnya itu tidur seraya memeluk guling. Tubuh Kinara bergetar hebat karena menangis. Sayang, Ibu Anin naik ke atas ranjang lalu tidur memeluk Kinara. Ma, apa aku kelewatan kalau tidak memaafkan Papa? Tanya Kinara dengan suara serak. Tentu saja berdosa, tapi kamu manusia. Bukan malaikat yang tidak punya dosa. Kita ini manusia, punya rasa kecewa, marah, sedih, dan bahagia. Sikap kamu tadi sudah benar kok. Kamu harus tegas pada papamu. Kamu tidak boleh langsung luluh dengan kata-kata papamu. Belajar dari masa lalu, di mana kamu sering dikecewakan oleh orang-orang.
Jadi, sekarang jangan gampang percaya, karena takutnya kamu akan kembali kecewa. Kalau kamu mau marah sama papamu, silakan. Tidak ada yang melarang. Akan tetapi, jangan sampai amarah itu menjadi dendam. Karena itu tidak baik. Kamu juga harus bisa memaafkan kesalahan papa kamu, meski itu tidak sekarang. Karena seburuk-buruknya papamu, dia tetap papa kamu. Ibu Anin berubah menjadi sosok yang lembut. Meski tadi dia berkata kasar pada Bram, akan tetapi, dia juga tidak ingin Kinara menaruh dendam pada ayah kandungnya sendiri. Yang salah tetap salah, dan yang benar tetap benar. Itulah prinsip hidup Ibu Anin. Tapi hatiku sakit, Ma. Aku marah pada papa, balas Kinara. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar, sayang. Hanya saja Mama tidak ingin kamu memelihara rasa marah ini. Hati yang dipenuhi amarah dan dendam tidak akan pernah merasa tenang. Mama mengajakmu membalaskan dendam pada mereka semua yang telah menyakitimu, bukan dengan cara membalas perbuatan mereka. Bukan begitu. Akan tetapi, balas dendam terbaik adalah dengan menjadi pribadi yang baik. Buktikan pada mereka bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Mereka mengatakan kamu bodoh, maka buktikan kamu pintar dengan prestasi kamu. Bukan malah mengejek mereka bodoh. Kamu mengerti maksud Mama kan, sayang? Ibu Anin menghapus jejak air mata yang mengalir di pipi Kinara. Mama hanya ingin mengajarkanmu menjadi wanita yang tegas, bukan kejam. Menjadi wanita lembut, bukan lemah. Kamu paham, sayang? Lanjut Ibu Anin lembut membuat Kinara tersenyum dengan mata yang masih berair. Terima kasih, Ma. Udah mau menjadi mamaku. Aku sayang sama Mama. Mama juga sayang sama kamu. Jangan biarkan amarah dan dendam berada dalam hati kita. Karena itu hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Kinara merasa sangat gugup di kala menatap pantulan dirinya di depan cermin. Gadis itu sudah dirias oleh makeup artis. Seminggu berlalu semenjak dirinya berdebat dengan Bram. Hari ini adalah hari di mana Kinara belajar menjadi model. Belajar sekaligus langsung menjadi model sebuah majalah populer Asianya bersama dengan perusahaan yang telah mengontrak Kinara. Wow, wajah Anda benar-benar sangat cantik, Nona. Mudah diaplikasikan dengan semua jenis warna makeup yang bedak. Kulit Anda juga sangat mulus. Benar, lihatlah hidung Nona Kinara mancungnya itu macam bule. Apa Anda keturunan bule, Nona? Belah dagu Anda juga sangat manis dan seksi. Tubuh Anda juga sangat ramping. Ukuran dada dan bokong Anda sangat ideal. Apa Anda rutin berolahraga? Kinara tersenyum kikuk. Mendengar rentetan pertanyaan yang diberikan oleh para makeup artis dan perancang busana dalam ruangan ganti tersebut. Aku hanya menjalani diet karbohidrat dan memakai masker lidah buaya, ditambah jeruk nipis. Setiap hari dan hampir 1 tahun aku melakukannya secara rutin. Ujar Kinara jujur membuat para MUA itu terkejut. Mereka tak menyangka Kinara akan jujur tentang diet dan masker yang dia pakai. Biasanya para model lainnya agak sombong dan berkata bahwa mereka menjalani perawatan ratusan juta. Akan tetapi Kinara berbeda. Anda serius, Nona? Hanya itu saja? Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada teman-temanku yang bekerja di toko bunga dulu. Mereka sangat sering lihat aku maskeran. Jawab Kinara polos. Para MUA itu tersenyum senang. Mereka merasa bahagia mendapatkan model baru yang ramah, jujur, dan enak diajak berbicara seperti Kinara. Pantas saja kulit Anda masih kencang, rupanya masih alami, karena tidak terkena bahan kimia. Anda benar-benar cantik alami. Aku cantik juga baru-baru ini kok, karena dulu wajahku berjerawat, jelek, cupu, dan gemuk. Aku juga sering dibully. Makanya aku menjalani diet karbohidrat selama setahun ini dan melakukan perawatan alami agar aku bisa cantik dan tidak diajak lagi. Jelas Kinara secara gamblang. Para MUA dalam ruangan itu semuanya terdiam mendengar cerita Kinara. Mereka tidak menyangka Kinara akan menceritakan kisah peliknya pada mereka. Diajak karena pernah jelek itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi kaum wanita. Karena pada dasarnya tidak ada wanita yang ingin jelek. Semuanya juga ingin cantik. Anda sangat hebat, Nona. Saya bangga bisa menjadi teman kerja Anda.
Sekarang saya berjanji akan membuat Anda semakin cantik dengan keahlian saya, agar orang-orang yang mengejek Anda dulu kejang-kejang karena syok. Ujar MUA tersebut semangat. Benar, aku juga bangga bisa bekerja sama dengan Anda, Nona. Aku juga. Semangat, Nona. Kinara terharu mendengarnya. Banyak para wanita cantik yang bekerja sebagai MUA dan para pria banci yang menjadi perancang busana di situ mendukung Kinara. Terima kasih semuanya. Aku akan bekerja keras agar kalian semua bangga juga. Balas Kinara bersemangat. Kinara berpose layaknya model. Awalnya memang kaku, namun karena garis itu penurut dan mudah diatur, sehingga membuat semuanya menjadi mudah. Kinara sangat cepat belajar. Gadis polos itu menjelma menjadi gadis seksi dan anggun. Bagus. Sekali lagi. Kinara tersenyum seksi dengan menggigit bibir bawahnya seraya meletakkan lipstik di bibirnya. Gadis itu mengedipkan matanya sebelah. Bagus sekali. Selesai. Kinara tersenyum canggung saat semua orang bernapas lega. Semua kru dan staf yang bekerja di sana tersenyum hangat ke arah Kinara. Tibalah senyuman tulus oleh gadis itu. Ibu Anin yang sedari tadi menonton, seraya menggendong Vino pun tersenyum senang. Wanita setengah baya itu merasa bangga melihat Kinara yang sangat pandai berpose, layaknya model papan atas. Mama, Vino tersenyum senang merentangkan kedua tangannya minta digendong oleh Kinara. Sebentar ya sayang, Mama ganti baju dulu, biar sekalian kamu bisa minum susu. Kinara mengajak Ibu Anin menuju ruang ganti. Di sana dia kembali melepaskan trias mahal yang dia kenakan, dan juga berbagai pernak-pernik yang melekat di kepalanya. Setelah mengganti pakaian, Kinara langsung membuka kancing bajunya, lalu memberikan ASI untuk Vino. Bagaimana sayang? Kamu bahagia kan? Tanya Ibu Anin semangat. Iya Ma, mereka semua baik padaku, balas Kinara tersenyum senang. Tentu saja baik, karena kamu orang baik, jadi sudah sewajarnya dikelilingi oleh orang baik. Kalau nanti ada yang jahat sama kamu, laporkan pada Mama. Biar Mama libes tuh orang jadi kerupuk, karena sudah macam-macam dengan anak Mama. Tegas Ibu Anin membuat Kinara terkekeh geli. Mama jangan galak-galak, nanti gak ada pria yang suka. Gak peduli, Mama punya uang, punya anak dan punya cucu. Jadi buat apa peduli ada yang suka atau enggak? Toh bahagia juga tidak mesti diraih bersama pasangan. Kalau sendiri bisa bahagia, buat apa berdua kalau ujung-ujungnya hanya bisa memberikan luka? Jelas Ibu Anin acuh tak acuh. Kinara yang mendengarnya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa kagum pada sosok ibu angkatnya itu. Ibu Anin tak pernah membesar-besarkan suatu masalah, dan tak pernah membuat hidupnya sulit dengan berpikir rumit. Sedangkan di sisi lain, Aluna berteriak histeris dalam kamarnya, dikala mendapat telepon dari agensinya. Sial! Kenapa kontraknya dibatalkan? Cerita Aluna frustasi. Aluna merasa sangat bahagia karena hari ini dia akan melakukan pemotretan dengan majalah populer Asia. Wanita cantik itu memakai pakaian yang super seksi. Tak lupa dia merias wajahnya dengan make up ala barat. Aluna bersenandung kecil seraya berputar di depan pantulan cermin kamarnya. Suara dering ponsel membuat Aluna segera menerima panggilan tersebut, yang ternyata pihak agensinya menelpon. Iya, halo? Apa? Bagaimana bisa? Aluna terbelalak mendengar kontraknya dibatalkan. Wanita cantik itu terjatuh ke lantai. Amarahnya memuncak, dikala mengetahui ada sosok pendatang baru yang telah menggantikan posisinya. Siapa yang berani mengambil alih posisiku? Kurang ajar. Akan aku beri dia pelajaran. Aluna berteriak histeris menghancurkan barang-barang yang berada dalam kamarnya. Padahal wanita itu sangat berharap dan bahagia dengan kontrak kerjasamanya bersama dengan majalah populer Asia. Dia sudah berniat pamer pada teman-teman model lainnya. Akan tetapi, semua itu hancur karena ada sosok pengganti yang lebih bersinar daripada dia. Terlebih lagi, pihak agensinya mengatakan bahwa sosok pengganti itu lebih cantik dan kecantikannya sangat alami. Sehingga membuat amarah Aluna semakin memuncak. Sayang, Sandra yang baru masuk ke dalam kamar pun terkejut melihat Aluna yang berteriak histeris. Mama! Aluna berlari memeluk erat tubuh ibunya itu.
Kenapa bisa seperti ini, sayang? Siapa yang membuat kamu marah? Tanya Sandra khawatir sekaligus kesal. Aluna pun menceritakan semuanya pada Sandra, membuat wanita parubaya itu tak terima. Kita datangi pihak agensimu sekarang, lalu kita cari tahu siapa model baru kampungan itu. Bersambung.